Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikhram la wajali wal ikhram. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Sumatera Barat, Jakarta. Pada waktu dan kesempatan yang dimuliakan Allah ini, tidak bosan-bosannya kita berbagi wawasan, menuntut ilmu dan belajar, dan selalu kita belajar demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tidak lain, tidak bukan hanya untuk mendapatkan keimanan semata demi tercapainya hajatullah, hajatnya Allah, hajatnya diri, mabrur akan ibadah, mustajab akan ilmu. Salam dan salawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, yang telah bersusah payah menjalankan riyadah wal mujahadahnya sehingga kelak umatnya dapat menjalankan perintah Allah berdasarkan ilmu pengetahuan. Para jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya dalam waktu dan kesempatan ini saya menghimbau kepada kita yang beramal dan beribadah kepada Allah. Sesuatu hal yang sangat penting kita pahami, sesuatu yang sangat lebih penting, yang sangat dibutuhkan, yaitu sebuah pemahaman. Banyak kita lihat cara-cara yang dilakukan umat untuk mendapatkan kemustajaban sebuah ilmu, kemabruran sebuah ibadah. Tapi selalu datang alasan di saat memperjalankannya susah, di saat mencobanya susah, di saat mentafakurkannya kadang lepas, kadang dapat, kadang tidak. Inilah para jemaah sekalian pokok persoalannya. Apalagi yang kita amalkan itu adalah bersifat tauhid kepada Allah. Sudah pasti ini jalur mutlak lillahi ta'ala. Apalagi mendirikan ma'rifat, apalagi kita bermunajat, beriradat dalam masa tafakur, tadzakur, ibadah sahadah contohnya solat, saadiyah contohnya zikir. Tapi apa yang kita dapati? Kadang ada, kadang lepas, kadang lagi konsentrasi, jadi kadang singgah di pemahaman. Nah, kenapa semuanya berakhir seperti itu? Bukankah Allah itu selalu memberikan kemudahan kepada umatnya? Kenapa kita sulit memahami kajian-kajian yang bersifat dari Allah? Ini menjadi tanda tanya besar. Padahal Allah itu Tuhan kita. Segala yang Dia sebut itu ada di dalam diri kita. Apapun setinggi-tingginya kaji, kodratnya itu ada dalam diri. Tapi kenapa kita terbentur? Persoalannya kenapa? Bahkan kita dibebaskan untuk mengetahui sebuah sejarah besar. Baik syariat, hakikat, tarikat, marifat, silakan. Tapi dalam pembuktian, ibarat kita sholat, begitu takbir diangkat, di situ kita berlupa dengan Allah. Sebelum sholat kita mau mengingat Allah, mau benar-benar menghadap Allah. Begitu dicoba, lupa. Akhirnya kepura-puraan.
Malaikat melihat ini kepura-puraan, pura-pura mati, pura-pura sujud, pura-pura sampai, pura-pura sembahyang. Nah ini hal yang begini nih yang menjadi benturan besar. Begitu kita mau zikir, begitu tasbih dipegang, kita putar, berputar-putar di nurul Islam aja. Berputar dari nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan. Yang batasan yang dicari dari Nur Muhammad menuju Nurullah al-Haqqullah wal batinian sampai menuju Sirullah itu enggak ketemu-ketemu. Padahal kita sudah senang. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi para jemaah sekalian. Yang sangat penting kita garis bawahi, yaitu rahasia izin mutlak dari Allah. Kita lihat dalam Al-Quran itu tidak ada ilmu tentang mengajarkan kita sholat. Tidak ditulis cara kita berzikir, akad adab, rukun, hakikat. Padahal jalannya sudah pasti hakikat. Terbentur kita dari sisi amaliyah menuju ilmu-ilmu ibadah. Seperti dipisahkan syariat dengan hakikat. Tapi ternyata dengan kita berwawasan, dengan hilangnya 6.666 tidak menjadi jumlah yang segitu. Ternyata dengan ada huruf mim, ha, mim, dal, kodrat pada huruf Muhammad baru melengkapi kembali 6.666. Rupanya rahasia itu ada dalam diri manusia. Nah, di sini Allah mengkaitkan suatu kerja. Pertama mungkin butuh hasrat jiwa ketuhanan yang kuat. Kebenaran diri kita mutlak. Apa syarat-syarat mutlak bagi Allah untuk bertuhan kepadanya? Kita perlu pemahaman pendalaman ilmu tauhid sebagai rukun pertama dalam rukun Islam. Nggak bisa kita kaji sholat tanpa kita kaji usuluddin diri kita, itu nggak bisa. Persoalannya di mana? Baik, kita cari jalannya, mah. Pertama, kita berpedoman lagi kepada surat Al-Baqarah ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Yutil hikmata man yasha' wa may yas'u al-hikmatin wal hikmatah faqad utiya khairan qasirah wa ma yazakkaru illa ulul albab. Artinya apa? Allah akan menganugerahkan sebuah hikmah atau kefahaman, hikmah faham tentang Al-Quran dan Sunnah. Kepada siapa? Kepada orang yang dia kehendaki. Orang yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran di dalam firman Allah. Nyata jemaah, kita tidak bisa memaksakan paham kita dengan bahasa-bahasa dari orang-orang yang kita terima. Apalagi bahasa yang tidak ada awal akhirnya. Dalam kajian-kajian yang tidak berawal dan tidak ada akhir kajinya. Hanya dalam mengandalkan kebisaan, banyak pengalaman. Jangankan cerita akhirat, cerita menutup pintu rumah saja kita tidak bisa dengan pengalaman. Semuanya butuh izin dan pemahaman serta kodrat. Makanya nggak ada yang bisa para jemaah kalau tanpa jalur tauhid. Tauhid ini adalah makam ibadah tertinggi. Kita harus menembus semua akad-akad syahadat itu. Kita harus menembus rukun-rukun Baitullah, rahmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, dan barokah dari wali Allah.
Makom kaji yang membuat Al-Quran tidak cukup 6.666 ada di tangan umat, ada di tangan Rasulullah. Inilah yang harus dicari dalam potensi Rasul di dalam diri yang dinamakan rohani. Karena rohani maujud daripada sifat zat Allah, sehingga zat Allah ini adalah kodrat nyata daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kodrat dirinya Muhammad. Ternyata para jemaah, usaha yang kita lakukan, gonta-ganti guru ke sana ke sini, cari guru kemana-mana. Begitu kita duduk dalam mulai mengkaji, kenapa Allah kunci pemahaman? Karena akad-akad ilmu yang hak itu, munajat ilmu yang hak itu tidak terjadi di depan seseorang yang berpengalaman banyak. Pengalaman inilah yang menjadikan sebuah pemahaman sehingga sulit bagi dia untuk memahami makna yang apa dimaksud oleh Allah dalam pekerjaan syariat, hakikat, tarikat, dan ma'rifat. Kenapa? Dalam hukum ma'rifat kita sudah tahu. Kalau sudah dikaji di Al-Baqarah 269 ini, maka kita ngerti hukum ma'rifat apa? Lebur faham, wujudlah ilmu. Nah di situ, sebelum pemahaman kemanusiaan kita lebur, pemain kita pernah belajar di mana? Kita punya pemahaman dari guru itu. Rupanya pemahaman ini Allah tidak ridho. Meskipun kajinya kaji agama. Allah kalau kaji agama Muhammad asal jadi. Tapi kalau kaji ilmu diri asal jadi. Disinilah perbedaannya jemaah. Kita harus mengungkap kebenaran diri kita. Jadi kita tidak bisa sebelum pemahaman kita lebur, tidak ada wujud bagi sebuah ilmu. Tidak akan muncul ilmu itu. Tidak akan terbuka kodrat ilmu. Gerbang ilmu itu tidak akan terbuka. Kenapa? Rumus Allah sudah ada. Lebur paham, wujudlah ilmu. Wujud ilmu, mewujudlah aku. Nah, di sini nih, rantaian ke bawah tadi. Kalau belum lebur paham, tidak akan wujud ilmu Allah itu. Dan sebelum ilmu itu, sebelum wujud Allah itu muncul, tidak mungkin ilmu itu tidak lebur. Kalau lebur ilmu, muncullah aku, kata Allah. Apa yang dikatakan ilmu lebur? Ilmu pada kodrat Adam pada sifat diri. Kalau tidak lari, lebur kemanusiaan kita, maka tidak akan muncul dia. Nah, disinilah kita mengembalikan kodrat ini kepada asalnya. Kita kaji lagi, kita kembalikan kepada asalnya. Asalnya apa? Itulah kodrat Allah. Kalau memang jasad ini menyembunyikan nurani bagi Adam, hiduplah dengan nurani itu. Nurani menyembunyikan rohani, hiduplah dengan rohani itu. Dan rohani menyembunyikan batin bagi nyawa. Maka hiduplah dengan 3 kodrat. Ini yang dikatakan fana'um fillah, al-baqa'um fillah. Tetapkan kodrat sifatku pada dirimu. Maka tetapkan, kekalkan kebilahanku, batinku dalam dirimu. Bagaimana kita melihat susunan batin-batin Allah di dalam diri. Seperti nur zat batin, sir dan wujud. Menjadi satu batang tubuh pedoman dalam hidup. Bagaimana kita mau memaham ini? Sementara kita harus mencari tajalinya. Tidak mudah bertajali menjadikan Tuhan, Allah itu Tuhan pada diri. Dan menetapkan keumatan pada tangan Allah. Itu tidak mudah para jemaah. Butuh proses, butuh kenyataan. Butuh murid yang benar, butuh guru yang hak. Butuh pelajaran yang hak. Begitu para jemaah. Jadi selagi kita
tidak melebur paham yang bekas menuntut ilmu di mana-mana, berguru ke mana-mana. Meskipun 2000 jumlah guru kita, yang dikaji itu cuma 3 huruf, langsung kedua huruf, langsung 1 huruf, langsung tiada berhuruf. Tidak bisa kalau tidak dari makom diri kita sendiri yang melaksanakan tadabbur tadi. Tidak mungkin kita dapat apa sebetulnya rahasia Allah pada diri dan di mana yang menjadi rahasia Allah. Maka para jemaah, berserah dirilah kepada Allah. Lupakanlah kalau kita paham kita ini menjadi penghalang kepada Allah. Karena kita harus memahami maksud dan tujuan Allah. Bukan kita mendirikan paham di tengah maksud dan tujuan Allah. Inilah penyebab utamanya kalau ibadah itu atau amal atau ilmu itu tidak mustajab dan tidak barokah dan tidak mabrur di tangan kita. Kenapa? Karena ilmu itu kodrat dan diri juga kodrat. Sampai pada kodrat ilmu mawujud pada diri dan diri wujud pada ilmu. Al-ilmu itu adalah namanya Allah dalam Asma al-Husna. Para jemaah yang dirahmati Allah, ternyata mulai sekarang kita paham bahwasanya kita tidak bisa mengerti, tidak bisa paham dengan kajian. Kenapa? Karena pemahaman itu milik Allah. Dialah yang akan memberikan hikmah paham kepada orang yang dia kehendaki. Jadi untuk menjadi orang yang dikehendaki tadi, ambillah perhatian, sami'na wa ta'na dengan tangga tauhid. Mulai dari tauhid din, tauhid ilahiyah, tauhid ghaibiyah, tauhid siriyah. Jalankan tingkat demi tingkat pada guru yang hak. Apa guru yang hak? Guru yang hak itu adalah Amirul Mukmin, ahli dirimu. Tidak semua guru bisa jadi ahli dirimu. Maka carilah guru yang ahli dirimu. Dia akan bisa membedah kamu sampai menemukan Tuhanmu. Dia bedah dirimu. Dia lebur jasadmu, dia dapati ruhmu. Dia lebur ruhmu, dia dapati nur situ. Dia lebur nur, dia dapat zat. Dia lebur zat, dia dapat batin. Dia lebur batin, dia dapat sir. Dia lebur sir, dia dapat wujud. Setelah dia dapat wujud, kita ditenggelamkan di situ. Itulah yang benar. Bukan guru yang bisa bercerita, tetapi guru yang bisa membawa kita ke alam kaji, yaitu alamnya Allah. Inilah yang dikatakan, jangan mencari guru yang hebat, tapi carilah guru yang bisa membuat kamu hebat. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka dari sekarang, insya Allah kita sama-sama sudah mengerti bahwasanya leburlah pahammu yang telah kamu tetapkan menuntut ilmu di mana-mana. Leburlah prinsip kemanusiaanmu. Menyerahlah dengan prinsip Allah. Menyerahlah dengan kekuatan Allah. Dan menyerahlah dalam maksud Allah. Makanya sami'na wa ta'na. Sami'na kita. Patuh kepada guru. Taat kepada ilmu. Amanah kepada janji. Insya Allah semua akan dapat. Allah tidak mau menzolim umatnya. Tidak ada Allah yang mau mempersulit umatnya untuk mendekati dirinya. Tetapi umat itu yang tidak bisa keluar dari kesulitan dirinya. Bukan Allah mempersulit, tapi kita yang tidak bisa keluar dari kesulitan diri. Apa itu? Itulah faham yang telah kita cari kemana-mana. Makanya kita harus menyerahkan. Itu yang dikatakan menzakatkan diri kita. Diri yang diserahkan kepada guru. Untuk dimulai dari ujung rambut ke ujung kaki. Ikhlas dipimpin. Ikhlas dibimbing. Ikhlas dituntun ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jemaah. Mulai detik ini. Ingat amanah saya. Sebagai guru mursyid. Lebur paham, wujudlah ilmu. Lebur ilmu, wujudlah aku, kata Allah. Wujud aku, mewujudlah Muhammad. Dan Muhammad itu aku juga.
sesungguhnya tajaliullah itu menuju kenyataan pada diri kita. Maka jangan halangi milahnya Allah pada diri, lilahnya diri kepada Allah, milah illah, dan mendirikan diri fillah. Fillah, millah, illah, itu adalah tauhid kita kepada Allah. Maka daripada itu jamaah, marilah kita sama-sama istiqomah, sama-sama menyerahkan, memfakirkan diri di jalan Allah agar Allah bisa menolongmu mendekati dirinya. Tidak ada amalan dan ilmu apapun yang bisa kamu bikin kamu dekat dengan Allah, melainkan pertolongan Allah itu sendiri. Leburkan pahammu, wujudlah ilmu bagimu. Insya Allah semua akan jadi. Mari kita cari ahli diri kita, Amirul Mukmin kita, arif bilahnya Allah, walinya Allah, yang ilmu itu bersembunyi dalam dadanya. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan semua dipahami. Mari kita berpaling dari pemahaman kita agar kita tunduk dalam pemahaman Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam jemaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.